Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, yaitu channel kimia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi setelah sebelumnya belajar senyawa kompleks yang mungkin ribet ya. Sekarang lebih mudah nih. Kita akan mempelajari konsep titrasi yang mungkin teman-teman semua udah pernah ngelakuin ya. Tapi kan belum tentu nih konsep dasarnya tuh tahu gitu gimana titrasi. Jangan cuma bisa nyampur-nyampur terus netes-netesin dari asam atau basanya gitu, mengukur pH pakai kertas lakmus dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kemampuan akhir yang dapat diharapkan mungkin dari penjelasan ini, mahasiswa ataupun siswa dapat mendefinisikan serta menguraikan konsep titrasi asam basa. Nah, untuk kelas redox kan udah pernah dijelasin tuh secara gambarnya. Nah, mungkin untuk pada kali ini kita akan fokus tentang konsep titrasi aja, asam basa gitu yang paling dasar. Karena titrasi itu ada banyak, ada titrasi iodometri, permanganometri, tergantung apa yang digunakan gitu, zat apa yang digunakan. Kalau misalkan reaksi titrasi asam basa kan untuk mendeteksi bagaimana dia sudah mencapai titik akhir gitu kan, atau kita tandai dengan merah membayang gitu kan, atau pakai kertas lakmus nanti udah berubah gitu dan seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ada iodometri dan permanganometri, nanti perubahannya beda gitu. Bagaimana nanti pada saat diteteskan misalkan kalium permanganat atau iodin gitu kan, nanti akan berubah warna gitu telah menjadi titik ekuivalen seperti itu. Nah, titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu teknik yang digunakan pada studi secara kuantitatif untuk meraksi penetralan asam basa. Nah, ini penetralan asam basa gitu kan. Asam gitu kan dinetralkan dengan basa. Nah, biasanya ditaruh dalam buret, sedangkan asamnya itu biasanya ditaruh tabung Erlenmeyer gitu kan. Karena konsepnya kan penetralan, berarti kan asam yang di bawah dinetralkan dengan basa gitu. Yang udah diketahui konsentrasinya kan si basa itu gitu kan, udah ketahui gitu. Yang si asamnya berapa gitu nanti dicari gitu kan. Dalam titrasi, suatu larutan di mana konsentrasinya telah diketahui disebut dengan larutan standar. Larutan ini ditambahkan secara tahap ke larutan lain dengan konsentrasi yang tidak diketahui sampai reaksi kimia antara dua larutan itu selesai terbentuk gitu. Jadi ditambahkan terus nih yang udah konsentrasinya, misalkan berapa mili. Nah, ditambahkan. Nah, nanti akan ada perbandingan M1 kali M2 gitu kan, V1 kali M1 kali V1, M2 kali V2 gitu, nanti diketahui konsentrasinya berapa yang ada di dalam larutan gitu. Sehingga jika kita mengetahui volume di larutan standar yang ditambah kepada volume tertentu, nah bersama dengan konsentrasi larutan standar, maka kita akan menghitung konsentrasi larutan yang tidak diketahui tersebut gitu, pakai rumusnya gitu kan, berdasarkan data-data yang udah diketahui, misalkan berapa volumenya gitu kan, sedangkan larutan standarnya misalkan berapa molar gitu kan. Nah, larutan yang dihasilkan atau akhirnya itu misalkan berapa volume, berarti kan kita cari molaritasnya gitu. Contohnya NaOH, natrium hidroksida, merupakan basa yang umum digunakan pada titrasi asam basa di laboratorium dengan sebelumnya distandarisasi terlebih dahulu untuk hasil yang lebih akurat. Jadi NaOH ditaruh di dalam buret yang sebelumnya udah distandarisasi. Contohnya misalkan ditaruhlah 0,5 molar gitu kan. Volumenya misalkan 100. Ya udah, berarti kan udah jadi larutan standar. Nah, nanti yang di dalam Erlenmeyernya itu kita belum tahu nih konsentrasinya berapa. Nah, akan dicari tahu dengan konsentrasi si larutan standar. Nah, untuk itu kita perlu menitrasi menggunakan satu asam monoprotik valensi 1, yaitu ya contohnya bisa potasium hidrogen petalat, KHP, KHC8E4O H4O4 dengan massa molar 204,2 gram. Ini adalah contoh aja ya. Nah, reaksinya KHC8H4O4 aqueous ditambah NaOH untuk penetralan tadi titrasinya, maka akan membentuk KNaC8H4O4 plus H2O air gitu. Nah, fase 2 itu melakukan titrasi asam basa. Nah, ini buret. Nah, yang buret itu yang di atas, sedangkan yang Erlenmeyer tuh yang mengandung larutan yang berwarna ungu membayang gitu, karena udah dicampurkan gitu kan, udah ditaruh indikator PP gitu. Kalau kita asam basa tuh biasanya pakai indikator PP gitu, atau fenolfetalin untuk menghasilkan warna ungu membayang jika dia sudah mencapai keadaan basa. Ingat, karena kan awalnya asam, setelah ditetesin basa otomatis kan lama-kelamaan akan membasa gitu. Keterangan gambar di atas. Nah, yang A merupakan peralatan untuk melakukan titrasi asam basa disebut dengan buret. Buret yang apa tadi kayak
selang panjang yang ke atas itu yang diisi dengan basa. Sebelumnya KHP dengan jumlah yang diketahui dilarutkan dengan air distilasi dalam labu Erlenmeyer untuk membentuk larutan. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH menggunakan buret tetes demi tetes gitu ya ke KHP tadi sampai tercapai titik keseimbangan atau ekivalen yang menunjukkan bahwa asam telah bereaksi sepenuhnya atau ternetralisasi dengan basa gitu. Makanya basanya ditaruh di Erlenmeyer, basanya ditaruh di buret, asamnya yang di Erlenmeyer gitu kan, penetralan, bukan asam yang netralin basa yang netralin asam kan gitu. Nah, titik ini umumnya ditunjukkan dengan perubahan warna. Contohnya ungu membayang tadi sebagai indikator. Pada titik ini semua KHP yang hadir telah ternetralisasi gitu, dinetralkan oleh NaOH, tapi warna masih belum berubah. Tapi jika kita menambahkan satu tetes NaOH lagi, maka berubah menjadi warna merah muda. Yang bawah larutan sudah standar gitu, sudah mencapai titik ekivalen. Nah, untuk rumusnya untuk mengetahui konsentrasinya, nah, menggunakan konsep kesetimbangan larutan di mana mol zat terlarut sebelum titrasi akan sama dengan mol zat terlarut setelah tertitrasi gitu. Dengan menentukan valensi asam dan basa yang terlibat. Nah, kan volume asam dikali molaritas asam, volume basa dikali sama dengan volume basa dikali molaritas basa. Valensi basa sama valensi asamnya kan sama. Tidak tergantung sih, misalkan asam dia asam pakai asam apa dan basa apa, misalkan valensinya berapa gitu, itu dihitung ya. Tapi biasanya valensi 1, jadi bisa diabaikan untuk valensinya. Nah, valensi asam ditunjukkan oleh angka indeks setelah H dan valensi basa ditunjukkan oleh angka indeks setelah OH. Misalkan OH-nya ada OH2, misalkan MgOH2, berarti valensi OH-nya kan 2. Sedangkan asam kalau HCl berarti valensinya kan 1, karena hanya 1, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal nih. How many milliliters of 0.610 molars NaOH solution are needed to neutralize 20 milliliters of 0.245 molar H2SO4 solution. Nah, berarti untuk rumusnya gitu kan, mol NaOH per molarnya. Selanjutnya habis itu di volumenya gitu kan. Selanjutnya hitung jumlah mol asam sulfat H2SO4, molarnya berarti 0,24 mol H2SO4 dibagi 1000 ml gitu kan, dikali 20 yang telah dinetralkan. Berarti untuk mol H2SO4 itu 4,9 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, kan kita tahu valensi NaOH ada 1 dan valensi H2SO4 ada 2 nih, H2-nya kan. Maka sehingga dengan stoichiometri dapat menyimpulkan 1 mol H2SO4